Oke, selamat datang kembali dan kita akan terus mengulas tentang cryptocurrency update hari ini. Update hari ini kalian bisa lihat selama 7 days terakhir ya Bitcoin sudah naik 10 persenan teman-teman ya, meskipun kemarin sempat ke 24.000 dan sekarang turun. Tapi menurut saya itu adalah hal yang wajar ya. Kenapa Bitcoin termasuk cryptocurrency lain itu lagi naik-naiknya? Kita akan bahas apa pengaruh dan dampaknya dan kenapa sebabnya dan berita-berita sentimen apa yang akan mempengaruhi kripto ke depannya teman-teman. Nah, kenapa sih Bitcoin sekarang lagi hijau semua teman-teman secara long term 7 days ya, meskipun pada hari ini mereka mengalami penurunan dan menurut saya itu adalah take profit di weekend teman-teman ya, karena kemarin teman-teman ya, di pasar saham S&P 500 faktor bullish yang apa namanya mempengaruhi harga saham dan kripto itu karena memang resiko inflasi itu sudah mereda teman-teman ya, karena penurunan harga bensin dan harga pangan ya, karena rantai pasokan ini menurun harganya, maka teman-teman ya orang-orang tidak mengoyo dan akan mempengaruhi harga yang ada di pasaran teman-teman untuk membeli ya. Ini menjadi faktor positif ya. Dan selanjutnya adalah sementara pendapatan di kuartal kedua di Amerika lebih baik daripada kuartal pertama yang kemarin Januari hingga April ya sampai Mei itu sangat-sangat fierce sekali teman-teman, apalagi the Fed selalu menaikkan suku bunga atau apa namanya eh, basis point untuk persentase bunganya selalu naik teman-teman, dan ini tidak terjadi di saat ini. Dan selanjutnya adalah kenapa sebab ada sentimen positif dalam seminggu terakhir untuk semua pasar market, karena the Fed ya tetap ya untuk tidak menaikkan alias tetap pada 75 basis point seperti pada bulan Juni, yang ini mengindikasikan peluang itu resesi itu turun menjadi 40% teman-teman, artinya 60%-nya kemungkinan tidak resesi. Ini salah satu perbandingan yang sangat menarik yang harus kita menanggapi secara positif bahwa ini berdampak kepada market kripto teman-teman. Dan selanjutnya adalah kenapa pejabat itu kenapa ya pejabat The Fed itu lebih positif, karena memang dia beranggapan lebih hawkish. Dalam sambutan politiknya kemarin, Powell menyukai kenaikan 75 basis point itu untuk semata-mata meredam ekspektasi pasar yang mengindikasikan The Fed akan menaikkan basis point bunganya pada bulan ini, dan nyatanya mereka tidak akan menaikkannya teman-teman. Dan menariknya sekali ya, itu karena pengaruh adanya peluang konsumen ya, harga bensin, harga pangan yang semakin menurun, dan ini mendorong untuk ekonomi kepada resesi ringan teman-teman ya. Dan sementara itu 47 dari 51 responden mengatakan ini akan ada potensi resesi ringan atau resesi yang biasa-biasa aja teman-teman. Berarti The Fed sejauh ini positif dampaknya untuk mengurangi kenaikan inflasi teman-teman. Dan salah satunya adalah eh, efeknya karena memang dampak resesi ini berkurang, mereka berencana tuh menurunkan kenaikan suku bunga secara bertahap dimulai dari sekarang, yang tetap ya membuat kenaikan basis poinnya hanya 75 seperti bulan yang kemarin teman-teman ya. Dan mayoritas kuat yaitu memperkirakan ya para analis The Fed akan melambatkan kenaikan basis poinnya di bulan-bulan mendatang hingga September ya. Kemudian di akhir tahun hanya 25 basis point. Artinya mereka mengurangi neraca basis poinnya untuk membuat skenario keseimbangan dalam pasar market saham dan cryptocurrency teman-teman. Selanjutnya kalau kalian bisa lihat di sini adalah sebuah DXY US dollar currency, di mana kalau misalnya dolar itu lagi kuat ya teman-teman ya, dolarnya lagi naik, disitulah kripto itu berlawanan turun teman-teman atau melemah. Pada saat kekuatan dolar itu melemah, maka pada saat itu kekuatan kripto, Bitcoin dan lain-lain itu semakin menguat ya. Itu terbukti di tahun 2020 hingga 2021. Dan menariknya teman-teman ya, pada saat ini saya perkirakan akan ada pullback ya teman-teman ya ke 103 basis point untuk dolar, di mana itu akan menjadi power up untuk Bitcoin dan altcoin untuk menguji resistennya kembali teman-teman ya, atau melanjutkan mini bullish menurut saya. Tapi menurut saya secara jangka panjang masih akan ada kenaikan buat si dolar untuk naik lagi teman-teman. Jadi sementara kita tunggu aja ya, karena di sini ada sebuah pullback ya,
rejection yang ini mengindikasikan dolar ini turun ke 103 basis point, yang ini akan dilakukan kenaikan untuk altcoin dan Bitcoin, teman-teman. Tentunya, teman-teman. Selanjutnya adalah ternyata Tesla menjual sebagian Bitcoinnya untuk menopang likuiditas produsen mobil Teslanya. Elon Musk tetap akan menjadi influencer kripto dan berpegang pada kripto, tapi mereka ingin membuat neraca keuangannya semakin stabil karena mereka butuh uang cash untuk produksi mobilnya. Ya, karena Bitcoin masih belum dilegitimasi sebagai mata uang yang sah, teman-teman ya. Pembuat mobil ini telah mengkonversi sekitar 75% dari Bitcoin menjadi mata uang fiat pada Juni kemarin dan menambahkan 936 juta dolar ke neraca perusahaan Tesla. Artinya mereka mengurangi Bitcoinnya. Ini bisa menjadi dampak kemarin Bitcoin akan turun selanjutnya, teman-teman ya. Karena memang Elon Musk dianggap sebagai influencer nomor satu kripto, di mana harganya sangat dipengaruhi oleh ucapan si Elon Musk, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, ini adalah salah satu good ya untuk perbandingan dengan Wall Street cheat sheet, di mana pada saat euforia kemarin, teman-teman, kalian bisa lihat di sini adalah sebuah euforia yang sangat menarik, sangat persis ya. Namun sini ada komplikansi yang itu membutuhkan sebuah rejection ya. Saya kira ini adalah komplikansi, fase komplikansi, di mana dilanjutkan, teman-teman ya, dengan anxiety dan denial ya, teman-teman ya. Saya kira di sini adalah anxiety, teman-teman, dan menurut saya akan turun lagi menjadi denial. Jadi sebuah psikologi cheat sheet ini sangat mirip sekali dengan Bitcoin, di mana ada anxiety, denial, dan panik. Ya, pada saat ini masih belum panik karena memang semua orang euforia terhadap kenaikan Bitcoin, dan menurut saya akan dilanjutkan dengan fase denial dan panik, dan akan menjadi anger, teman-teman. Anger ini akan adalah masa set base, di mana sebelum Bitcoin akan naik kembali. Jadi kalian tetap berusaha untuk melakukan, menurut pribadi saya, dollar cost averaging dan menyiapkan uang money cash selama bertahap dan melakukan sabar dalam investasi adalah kunci kemenangan investasi di Bitcoin, dan tidak ingin cepat kaya. Jadi itu adalah salah satu, menurut saya pribadi, saya adalah salah satu langkah yang strategis buat kita para amatir untuk terus berinvestasi Bitcoin dan memetik atau memanen hasilnya di next halving. Thank you.